Halo teman-teman, kembali lagi di Solusi Sejahtera, channel yang membahas literasi keuangan dan Financial Security Network. Ya, bersama saya Sony Arif, biasa dipanggil Henderson. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai satu produk yang sangat luar biasa yang selama ini sudah dinikmati oleh banyak orang, ya, terutama orang Indonesia, yaitu Unit Link. Suatu program asuransi proteksi yang sangat lengkap, sangat komplit, dan sudah diperbarui karena ada begitu banyak dinamika mengenai produk asuransi Unit Link. Mari kita baca di website Solusi Sejahtera. Seperti biasa, teman-teman bisa silahkan Anda juga bisa masuk mengakses website kami ini, ya. SmartLink Protection Life itu adalah produk asuransi jiwa Unit Link yang sekarang dikenal dengan sebutan PAYDI. PAYDI. Teman-teman, kepanjangan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ingat ya, ini proteksi bukan investasi. Ya. Produk ini diluncurkan oleh Allianz Indonesia pada tanggal 8 Maret 2023. Jadi masih baru ya teman-teman ya, baru 1 tahun ya per video ini dibuat ya. Untuk menggantikan produk Unit Link sebelumnya, yaitu SmartLink Flexi Account Plus. Yang ditutup secara permanen pada tanggal 13 Maret 2023 ya. Produk SPL, kita singkat dengan SPL ya, mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam surat edarannya nomor 5 tahun 2023. Nah, seperti namanya teman-teman ya, SmartLink Protection Life. Ada smartnya gitu ya, ada proteksinya, ada kehidupannya ya. Dia memiliki dua manfaat, yang pertama asuransi dan yang kedua adalah investasi. Tapi sekali lagi tujuan utama dari punya asuransi ini adalah untuk proteksi, bukan untuk investasi. Jadi investasinya ini bukan untuk akumulasi kekayaan atau aset, melainkan sebagai cadangan dana untuk menjaga agar manfaat asuransinya teman-teman itu panjang sekali usianya ya. Karena ada nilai yang sudah diinvestasikan dari sejak awal membuka polis asuransi ini. Oke. Seperti lihat di gambar di sini teman-teman, manfaat asuransi SPL dibagi dua, asuransi dasar yaitu meninggal dunia, dan satu lagi adalah asuransi tambahan, kita sebut riders ya. Nah, di mana rider ini teman-teman kita bisa dengan detail di sini saya akan bahas satu persatu ya. Oke, teman-teman harus mengambil manfaat asuransi dasar, ini wajib ya. Itu adalah menu utamanya, yaitu uang pertanggungan jika meninggal dunia. Berikutnya ada yang namanya term life, di mana teman-teman bisa mengambil manfaat ini jika dibutuhkan tambahannya, ya. Nah, jika tertanggung meninggal dunia sebelum 100 tahun, maka bisa mencairkan manfaat uang pertanggungan ini. Ya, berarti mengcover hingga usia 100 tahun, teman-teman ya. Dan polis berakhir jika manfaat asuransi dasar telah dibayarkan. Itu dia meninggalnya di usia muda ya, usia misalnya 50 tahun meninggal atau 45 tahun meninggal. Maka setelah asuransi dasar itu cair, semua manfaat rider itu hilang teman-teman ya. Karena siapa lagi yang diproteksi kan? Sudah meninggal orangnya. Kemudian di sini uang pertanggungan dasar ini dapat diambil dengan minimum 5 kali premi berkala disetahunkan atau 100 juta. Mana yang lebih besar? Ya, adapun maksimumnya tidak dibatasi selama masih disetujui Allianz. Jadi ada minimumnya. Minimumnya 100 juta atau 5 kali premi berkala. Ya, yang disetahunkan. Nah, kita akan membahas mengenai meninggal dunia karena kecelakaan. Ini adalah manfaat tambahan teman-teman ya, sebesar 25 juta. Manfaat ini di cover hingga batas usia 65 tahun. Jadi itu bonus aja ya. Oke. Kemudian teman-teman di sini bisa baca sendiri ya, tambahan rider SPL itu apa? Kita ulas. Yang pertama adalah term life ya. Santunan ini mengcover hingga usia 85 tahun dan itu
adalah uang pertanggungan jiwa. Nah, yang kedua, Hospital and Surgical Care Plus. Ya, ini adalah penggantian biaya rawat inap. Ini adalah asuransi kesehatan, teman-teman ya, cashless. Tapi manfaatnya masih menggunakan batasan-batasan atau limit-limit. Dan masa perlindungannya hingga usia 80 tahun. Program ini karena banyak limitasinya, kita tidak rekomen untuk diambil lagi ya. Karena sudah ada yang ketiga, yaitu HSCPP, Hospital and Surgical Care Premier Plus. Nah, ini produknya keren banget teman-teman rider yang ini. Karena teman-teman akan digantikan, asuransi kesehatan menggantikan semua biaya tagihan di rumah sakit tanpa limit ya, tanpa limit-limit seperti yang ada di tadi, tapi ini menggunakan limit tahunan ya, yang bisa langsung miliatan di sana ya. Dan ini cashless. Dan dilindungi hingga usia 99 tahun. Wow banget kan teman-teman ya. Nah, yang keempat, ini rider-rider ini kita akan bahas ulas detailnya. Itu teman-teman bisa baca di website Solusi Sejahtera. Itu akan bahas semua rider manfaat. Tapi nanti kita akan buatkan videonya supaya teman-teman lebih mudah juga memahaminya ya. Setuju ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Yang keempat adalah CI Plus atau Critical Illness Plus. Nah, ini santunan uang tunainya terhadap 49 penyakit kritis dan di cover hingga usia 85 tahun. Ada pilihannya juga ya. Lalu yang kelima itu adalah CI 100. Nah, ini beberapa jenis critical illness ya, teman-teman ya. Namanya Critical Illness 100. Santunan uang tunai terhadap 100 kondisi penyakit kritis sejak tahap awal sampai dengan usia 100 tahun. Nah, ya keren, serba 100 kalau CS 100 ya. Lalu yang keenam ini adalah critical illness yang terbaru dari Allianz, namanya FlexiCI, Flexible Critical Illness ya, itu kepanjangannya. Dan santunan ini, santunan uang tunai sakit kritis ini itu mengcover terhadap 168 kondisi penyakit kritis sejak tahapan awal, early stage, intermediate, advanced, bahkan catastrophic stage. Jadi ada 4 stage. Dan mengcover hingga usia 100 tahun. Keren sekali ya, sampai 100 tahun ya. Lalu yang nomor 7 adalah accident ya, teman-teman ya, ADDB ya. Accidental Death and Disability Benefit. Santunan untuk meninggal dunia serta cacat total yang diakibatkan karena kecelakaan. Dan ini mengcover hingga usia 65 tahun. Yang nomor 8 adalah TPD, Total Permanent Disability, yaitu santunan cacat tetap total karena sakit ya atau karena kecelakaan. Penyebabnya dua itu, kalau nggak sakit kecelakaan, menyebabkan cacat tetap total. Dan ini di cover hingga usia 70 tahun. Lalu yang ke-9 adalah payer benefit dan juga spouse payer benefit. Jadi kalau payer benefit itu adalah melindungi pembebasan premi ya, yang melindungi jika pembayar polis itu mengalami cacat tetap total atau sakit kritis. Gitu. Itu payer benefit. Nah, kalau spouse payer benefit berarti spouse-nya ya, pasangannya mengalami resiko sakit kritis atau cacat tetap total, maka polisnya Allianz yang bayarkan hingga usia 65 tahun. Keren ya. Lalu yang nomor 10 adalah payer protection atau spouse payer protection. Ya, jadi dari sebutannya sama kondisinya, tapi kapan cairnya jika di-trigger oleh meninggal dunia. Ya, jika pemegang polis meninggal dunia atau kalau spouse berarti pasangannya meninggal dunia. Nah, ini cocok buat anak-anak ya. Misalnya kita ambil polis buat anak kita, atau nasabah mengambil polis untuk anaknya, kita perlu lindungi dengan payer benefit dan payer protection. Ya, karena tanpa adanya pembayar premi, tapi preminya tetap terbayarkan rutin hingga seolah-olah usianya 65 tahun. Ya, ini penting sekali untuk asuransi anak-anak kita. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini manfaat investasi. Teman-teman, di sini ada yang namanya produk SPL ini dikelola langsung oleh manajer investasi Allianz Life Indonesia. Ada 8 pilihan sub investasi, peluang yang
optimal ya. Nah, teman-teman bisa di sini baca sendiri ya, mulai dari sesuaikan dengan tingkat resikonya dulu. Ya, teman-teman, ini ada warna-warna, ada kuning, ungu, hijau ya. Teman-teman mulai dari yang konservatif, itu biru ya. Kemudian moderate, itu resikonya lebih moderate. Moderate agresif, lebih beresiko. Agresif berarti semakin resiko ya. Semakin beresiko. Teman-teman bisa, sebagai nasabah bisa memilih salah satu atau lebih dari subdana yang tersedia, karena persentasenya bisa ya teman-teman ya dibagi-bagi ya, persentasenya bisa dibagi-bagi di sini. Oke. Nah, lalu teman-teman di sini bisa mengenal yang namanya money market kelas B fund ya. Ini return investasinya paling kecil teman-teman. Kemudian ada rupiah fixed income dan juga ya, yang tadi paling kecil kenapa? Karena 100% di instrumen money market di pasar uang. Ya, teman-teman ya. Alokasi instrumen sahamnya pun juga di Indonesia, tidak ada yang di luar negeri, ya. Kemudian yang hijau ini adalah fixed income. Ya, teman-teman bisa di situ ada juga 20% komposisinya di pasar uang, 80 sampai 100%-nya di instrumen pendapatan tetap. Ya. Kemudian alokasi instrumen sahamnya 100% di Indonesia. Nah, untuk SmartLink yang balance class, ya ini balance class fund. Ya, ini balance fund ya teman-teman ya. Ini 50 sampai 75% itu ada di instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Lalu mulai masuk ke saham antara 25% sampai 50%. Dan ini juga 100% di Indonesia. Ini biasanya pilihan untuk anak-anak muda yang pengen uangnya bertumbuh tapi tetap memperhitungkan instrumen sahamnya di cap di maksimal 50%. Dan ini karena balance, jadi dia sudah bisa otomatis memilih jika saham lagi bagus, dia oper ke saham, jika money market atau pendapatan tetap, fixed income lebih bagus, dia pilih ke fixed income. Ya. Kemudian yang kuning ini sudah mau lebih agresif ya, sedikit lebih agresif, itu balance plus namanya, balance plus class fund. Nah, ini 50 sampai 75% sudah di saham, lebih besar ya. Dan di fixed income-nya di 25 sampai 50%. Itu range-nya. Sama tapi cap-nya adalah di 50 sampai 75% di saham. Nah, kemudian teman-teman kalau yang suka risk ya, high risk high return, itu agresif, teman-teman bisa pilih equity fund. Ya, teman-teman bisa pilih Smart Wealth, equity small medium juga. Anda juga bisa milih Indo Consumer, infrastructure. Di sini teman-teman bisa perhatikan 80 sampai 100% itu di saham. Walaupun sahamnya lokal semua, ya. Oke, seperti itu pengenalan mengenai alokasi investasi ya. Jenis pilihan subdana untuk investasi. Teman-teman bisa pilih di situ, dan kalaupun teman-teman memilih alokasi investasi dari top up berkala ataupun top up tunggal, itu adalah 95%. Dan investasi ini berfungsi terutama untuk membayar biaya polis agar perlindungan polisnya tetap aktif. Jadi uang Anda yang mengendap digunakan untuk membayar biaya asuransi nantinya. Unit-Link memperlakukan sebuah konsep di mana asuransi premi itu ada unsur investasi yang di saat kita masih produktif, uang itu akan diinvestasikan. Nah, investasi ini tidak untuk diambil dinikmati teman-teman, tapi investasi ini untuk menjaga kelangsungan polis teman-teman. Karena teman-teman kan bayar preminya flat ya seumur hidup. Lalu biaya asuransi yang muncul nanti saat usia udah lanjut usia itu pasti biaya asuransi lebih tinggi ya teman-teman ya. Tapi preminya kan di sini. Nah, biaya asuransi lebih tinggi. Nah, ini menjadi permasalahan. Maka investasi yang disisihkan dari sejak awal digunakan untuk membayar biaya asuransi saat teman-teman punya biaya asuransi sudah lebih tinggi. Di sana fungsi dari investasinya. Jadi bukan untuk diambil-ambil, bukan untuk dinikmati kecuali teman-teman punya kondisi darurat.
ya, kondisi darurat masih oke lah ngambil dana itu untuk digunakan. Tapi kalau bisa dikembalikan lagi, sering-sering di top up supaya polis unit link Anda benar-benar jangka panjangnya itu aman. Kenapa? Sekarang Anda masih produktif, tapi bagaimana kalau nanti sudah lanjut usia? Nah, disitulah fungsi unit link akan membantu Anda untuk membayar biaya asuransi yang semakin tinggi biayanya. Oke, kembali ke ketentuan umum. Teman-teman bisa baca sendiri, tapi di sini saya akan ulas satu persatu ya. Mulai dari jenis produknya tadi sudah jelas, unit link dikaitkan dengan investasi namanya ya PAID sekarang. Lalu bisa ditanggung sampai usia 100 tahun. Usia masuk mulai dari 30 hari, 1 bulan ya, sampai dengan 17 tahun. Kalau dewasa udah 18 sampai 70 tahun. Jadi kalau teman-teman sudah lebih dari 70 tahun nggak bisa masuk lagi ya. Lalu usia maksimum proteksi adalah 100 tahun. Jadi hanya di cover sampai usia 100. Pemegang polis minimumnya tetap 18 tahun. Pembayar polis juga minimum 18 tahun. Minimum premi bisa 300.000 kalau bulanan. Tahunan bisa 2,4 juta, lebih murah lagi. Minimum premi untuk anak ya itu juga sama persis ya. Tapi tahunannya bisa 1,5 juta. Ya, lebih murah lagi. Jadi teman-teman bisa ambil buat misalnya mau untuk pendidikan anak, teman-teman mau gunakan yang PAID unit link. Boleh. Sering-sering top up ya, gitu. Nah, maksimum premi belum ada batasan. Ya, teman-teman mau premi berapapun masih diterima sama Allianz. Kemudian minimum top up berkala juga. Top up berkala itu bisa mulai dari 100.000, bisa sampai kalau tahunan mulai dari 1 juta kalau untuk manfaat premi bayar tahunan. Lalu top up berkala teman-teman bisa melakukan 3 kali premi berkala. Jadi kalau preminya 1 juta, top up-nya boleh 3 juta maksimal gitu ya. Top up singlenya minimum 1 juta, maksimumnya 5 kali uang pertanggungan dasar. Ya. Jumlah melebihi 2 miliar dikenakan financial underwriting. Itu artinya pertanyaan mengenai sumber dananya itu dari mana, ya. Kalau top up-nya itu 2 miliar, ya, gitu. Kemudian masa tenggang nih penting ya teman-teman ya. Untuk 2 tahun pertama itu polis akan lapse jika premi belum diterima Allianz setelah melewati masa tenggang. Jadi 2 tahun pertama itu amit-amit nasabah jangan sampai lupa bayar premi. Disarankan selalu auto debit rekening tabungan atau auto debit kartu kredit. Ya. Kalau nggak bayar tahunan. Ya, karena 45 hari lewat itu polisnya akan lapse. Nah, lalu setelah 2 tahun polisnya bisa aktif selama nilai investasi masih cukup untuk membayar biaya-biaya. Tapi kriteria yang sekarang teman-teman tetap setelah 2 tahun pun nasabah belum bisa cuti premi paksa ya, jadi tetap harus bayar preminya. 5 tahun itu harus bayar premi. Oke. Lalu masa mempelajari polis setelah diterima itu 14 hari. Kemudian check up tidak diperlukan kalau sehat ya. Kalau masih masuk dalam range stabil medis. Kemudian diperlukan jika uang pertanggungannya melebihi batas stabil medis atau ada riwayat sakit. Nah, ini harus jujur dari awal ya. Untuk memudahkan proses klaim. Harus jujur. Kemudian keputusan underwriting itu adalah penilaian terhadap resiko ya, tergantung dari riwayat kesehatan, pekerjaan, hobinya, dan juga keputusannya ada 6 kemungkinan. 6 loh teman-teman ya, ingat-ingat nih ada 6. 1. Diterima standar. 2. Diterima dengan ekstra preminya sudah nggak standar lagi. Ketiga, diterima dengan pengecualian untuk rider tertentu. Misalnya, sakit kritisnya nggak bisa dikasih nih, tapi jiwanya masih bisa. Itu contoh ya. Kemudian yang keempat, diterima dengan ekstra premi dan pengecualian untuk rider tertentu. Ada juga yang seperti ini, ya, kena double pengecualian. Kemudian yang kelima, ditangguhkan selama masa tertentu. Misalnya 6 bulan, ditangguhkan ya, nanti 6 bulan baru boleh ajukan lagi. Seperti itu. Ada juga nasabah yang ngalamin seperti itu, ya.
Dan kemungkinan yang terburuk yang keenam, ditolak ya. Jadi secara medis tidak memenuhi syarat sehingga langsung ditolak, teman-teman ya. Nah, ini ya asuransi uniknya di sini nih. Dibeli saat harus masih sehat ya. Butuh kan pas sudah sakit, tapi pas mau beli udah nggak bisa. Ya, jadi belinya harus waktu masih sehat. Lalu yang pengecualian meninggal dunia. Nah, ini hati-hati sekali, kita harus aware sekali, nasabah harus tahu banget. Kalau bunuh diri di tahun pertama itu dikecualikan, dihukum mati oleh pengadilan dikecualikan, meninggal dunia karena turut serta dalam suatu tindak kejahatan dikecualikan, meninggal akibat kejahatan asuransi oleh orang yang berkepentingan dengan polis dikecualikan. Nah, ini menghindari modus-modus orang-orang yang suka membuat fraud di dalam bidang insurance-nya. Lalu yang terakhir adalah berakhirnya masa polis ya, berakhirnya polis. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, usianya masuk 100 tahun, polis berakhir. Hebat sekali nih, panjang usia banget ya. Yang kedua, pembayaran premi terhenti di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu nggak bisa menyelesaikan pembayaran preminya. Nah, berhenti juga deh polisnya. Yang ketiga, nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya asuransi dan admin. Itu juga berhenti. Kemudian penarikan seluruh dana investasi, yaitu surrender, polisnya dibatalkan. Kemudian tertanggung meninggal dunia, itu juga selesai, polisnya nggak berlaku lagi, dan juga mana yang terjadi lebih dulu. Dari yang di atas tadi, mana yang terjadi lebih dulu. Oke, teman-teman, kita akan bahas mengenai biaya ya. Nah, khusus biaya, ini adalah biaya akuisisi. Jadi biaya di asuransi itu ada biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya pengalihan dana, biaya top up, dan juga biaya penarikan dana dan penebusan. Jadi ada 6 yang akan kita bahas di sini ya. Yang paling penting adalah biaya akuisisi, teman-teman ya. Biaya akuisisi itu biaya yang dialokasikan untuk komisi dan bonus ya, agen. Agen perlu dapat bonus ya supaya bisa menservis nasabah-nasabah. Kemudian biaya pencetakan polis dan biaya tes medis jika ada. Biaya akuisisi ini dipotong secara langsung dari premi berkala dasar dan selisihnya dialokasikan untuk investasi. Nah, untuk PAID yang sekarang, tahun pertama SPL ya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, itu biaya akuisisi ada 40%. Ya, jadi 40. Ya, 40 kali 3, 120%. Kemudian tahun keempat, 5, dan 6 itu 20% biaya asuransinya. Berarti biaya akuisisinya berarti 60% totalnya. Ya, dan tahun ke-7 dan seterusnya itu 0%. Sehingga total biaya akuisisi dalam 6 tahun itu adalah 180%. Oke? Dan itu dibebankan di premi. Ya. Lalu yang biaya administrasi itu adalah kurang lebih ya teman-teman ya 30.000 per bulan. Dan bisa menjadi 10.000 per bulan jika nasabah memilih polis elektronik dan cara pembayaran secara auto debit, tabungan, atau kartu kredit. Ini kita sarankan ngambil yang ini karena adminnya diskon ya teman-teman ya. Hanya bayar 10%, hanya bayar 10.000. Yang kedua itu adalah biaya asuransi. Nah, ini tergantung manfaat yang teman-teman ambil. Misalnya tadi pertanggungan utama, kemudian ambil rider juga. Rider itu semua ada biaya asuransinya. Nah, itu yang disebut biaya asuransi dan cenderung naik sesuai dengan kenaikan usia, lalu tergantung usianya, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga kondisi kesehatan. Ya. Itu yang mempengaruhi ekstra premi itu juga dari biaya asuransi. Lalu yang ketiga, biaya pengelolaan investasi. Itu bisa 1,5% sampai dengan 2%, tapi ini per tahun, tergantung jenis subdana. Kita udah bahas di atas tadi ya. Nah, yang keempat, biaya switching. Kita bisa mendapatkan gratis 5 tahun switching. Kita mau ubah dari equity, kita rubah ke fixed income, kita dari fixed income kita ubah ke balance fund misalnya, itu boleh gratis selama 5 tahun. Lebih dari itu dikenakan biaya 1% atau minimalnya 100.000. Nah, yang kelima itu kita bahas di sini adalah biaya top up. Jadi teman-teman kalau mau top up berkala atau top up tunggal itu ada fee-nya, itu 5% ya.
Dan yang keenam, biaya penarikan dana dan penebusan ini dikenakan jika dilakukan sebelum melewati 4 tahun. Nah, ini rinciannya ya. Kalau tahun pertama teman-teman narik dana, ya udah 100% di sini ya. Kemudian kalau makin kecil ya 5 tahun dan seterusnya udah 0% ya, penarikan atau penebusan polis. Ya, ini ada biayanya ya teman-teman ya. Kalau mau tebus polis pastikan setelah 4 tahun ya, 5 tahun ke atas gitu ya. Tapi sebaik mungkin tidak perlu ya, karena kalau polis asuransi itu kalau ada yang baru yang bagus teman-teman ambil lagi aja. Yang lama di keep protectionnya karena usianya dan juga preminya pasti lebih terjangkau. 4 tahun, 5 tahun kemudian preminya untuk manfaat yang sama itu pasti akan lebih besar, lebih mahal. Jadi saran saya ambilnya bertahap, ambil aja dulu 5 tahun lagi mungkin atau berapa tahun kemudian teman-teman sudah ada dana, teman-teman ambil lagi proteksi lebih lanjut ya. Produk baru beli lagi, jangan buang yang lama. Kemudian di sini ada no lapse guarantee. Ini fasilitas boleh diambil, boleh tidak ya, karena ini adalah opsional ya teman-teman ya. Ada kemungkinan tambahan premi jika Anda menambahkan fitur ini, walaupun tidak selalu. Tapi kalau teman-teman mau, silahkan diambil ya. Dengan fitur ini, dalam waktu 10 tahun pertama sejak polisnya berlaku, polis akan tetap berlaku walaupun nilai investasinya nggak cukup untuk membayar biaya asuransi dan admin. Jadi kalaupun nggak cukup, tetap tercover selama 10 tahun pertama ya. Nah, dengan catatan, selama premi berkala dan top up berkala jika ada, selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa. Jadi teman-teman nggak pernah cuti, ya, terus bayar. Fasilitas cuti tidak pernah dimanfaatkan. Tidak pernah melakukan pemulihan polis, ya. 4. Tidak pernah melakukan penarikan dana. Tidak pernah melakukan penarikan sebagian dari nilai investasi atau premi berkala. Terus perubahan kenaikan uang pertanggungan disertai dengan penambahan premi berkala. Nah, aman kalau kayak gitu. Kemudian yang keenam, tidak pernah melakukan penurunan premi berkala atau top up berkala. Tidak pernah ya. Yang ketujuh, penambahan asuransi tambahan atau kenaikan UP pertanggungan ya, ataupun plan asuransi tambahan disertai dengan penambahan premi berkala. Nah, itu jelas ya. Terus yang nomor 8, pemegang polis menyetujui untuk melakukan penyesuaian terhadap premi berkala dan top up jika ada, sebagaimana diminta oleh kami dalam hal terjadi perubahan terhadap biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah, silahkan. Kalau mau pakai no lapse guarantee, ada cost atau biaya tambahan, tapi kenyamanan teman-teman akan dapatkan. Karena 10 tahun itu, walaupun saldo investasinya kurang, gak cukup, teman-teman tetap tercover. Ya. Lalu ada bonus persistensi sebesar 15% dari premi dasar yang telah dibayarkan pada tahun pertama. Ya, ini tidak termasuk top up ya. Gitu. Bonus persistensi akan dibayarkan di akhir tahun polis ke-10, ke-15, ke-20, ke-25 dan ke-30 berupa penambahan unit investasi. Jadi total bonus persistensi ini ada 75% dari premi dasar berkala tahun pertama. Nah, syarat dapatkan bonus persistensi, polisnya nggak pernah lapse, ya, dia harus selalu aktif. Yang kedua, tertanggungnya masih hidup, ya. Kemudian yang ketiga, preminya selalu dibayarkan tepat waktu. 4, tidak pernah melakukan penarikan nilai investasi premi, tidak pernah melakukan ya sampai dengan akhir tahun keempat. 5, tidak pernah melakukan penurunan premi dasar berkala. Nah, itu persyaratan kalau mau dapat bonus persistensi. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa mengecek nilai investasinya melalui Easy Connect, aplikasi yang dirancang oleh Allianz untuk nasabah. Tinggal download aplikasinya atau masuk ke web base, masuk ke Easy Connect. Nanti kita akan bahas khusus mengenai Easy Connect dan teman-teman bisa melihat semua polis asuransi yang ada di sana. Ya. Terus teman-teman bisa klik di sini brosur SmartLink Protection Life seperti biasa kita sertakan di website Solusi Sejahtera. Teman-teman bisa di sini membaca dengan detail benefit, manfaat, perlindungan yang sudah kami bahas tadi ya.
Di sini teman-teman bisa menambah pengetahuan, informasi untuk melengkapi, dan silahkan teman-teman bertanya kepada saya, ya bisa hubungi saya di 0813 893 kali 1988, atau teman-teman bisa kunjungi website bertanya langsung lewat WhatsApp yang ada di Solusi Sejahtera, ya. Sampai di sini kita mengulas SPL, sebuah program yang sangat baik dari Allianz dan dengan rider yang sangat lengkap. Dan teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mengulas lagi banyak sekali literasi keuangan dan bagaimana mencapai Financial Security Network. Bersama saya, Henderson. Sampai jumpa lagi.